Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elsalih Purba dengan NIM 210403099, mahasiswa dari Prodi Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknik industri saya yang berisi pengetahuan berdasarkan teknik industri. Teknik industri adalah keilmuan yang meliputi berbagai teknik-teknik yang digunakan dalam industri, mulai dari teknik dalam pengadaan bahan baku, pergudangan atau inventory, proses produksi, pengaturan dan rekrutmen tenaga kerja, pengaturan mesin, pengelolaan keuangan, pemasaran, kesehatan dan keselamatan kerja, penggunaan teknologi informasi, pengukuran kinerja, sampai perlakuan untuk mencapai kepuasan konsumen. Teknik industri menggabungkan banyak keilmuan dalam pemanfaatannya seperti matematika, fisika, kimia, statistika, ekonomi, manajemen, psikologi, pemodelan, hukum, dan bahasa. Teknik industri juga mengoptimalkan dan menganalisis proses menjadi lebih efisien dengan mengumpulkan kemudian menjalankan kolaborasi dari berbagai sampel dan keilmuan untuk mendapatkan kinerja tertinggi di perusahaan. Untuk itu, teknik industri selalu mengutamakan yang namanya efisiensi dan juga efektivitas. Teknik industri adalah ilmu yang mengatur, mengelola, dan menganalisis 5 komponen penting dalam industri, yaitu man atau sumber daya manusia, mesin atau peralatan produksi, money atau keuangan dan modal usaha, metode atau cara atau juga langkah yang lebih baik lagi, dan juga market atau pemasaran. Yang pertama yaitu komponen man atau sumber daya manusia. Perusahaan tentunya ingin tetap beroperasi dengan baik, bahkan berkembang dengan pesat dan optimal. Untuk mencapainya harus diperlukan kinerja dari sumber daya manusia yang baik dan tinggi untuk dapat mengoperasikan perusahaan tersebut. Nah, bagaimanakah caranya? Teknik industri dapat mengambil peran di dalamnya dengan menjadi seorang HRD yang pastinya mampu merekrut, mereorientasikan, dan juga mengembangkan sumber daya manusia tersebut untuk memanage kinerja, gaji, dan hubungan kerja dari staf atau karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu adanya komponen mesin. Pada era industrialisasi yang serba high-tech ini, semua kegiatan yang berhubungan dengan manusia telah berubah secara bertahap dari yang tradisional ke arah yang modern. Salah satunya perkembangan teknologi mesin. Walaupun begitu, penggunaan mesin harus membutuhkan penjagaan dan tingkat ketelitian yang tinggi agar sesuai dengan tujuan untuk menolong mempermudah kegiatan atau kinerja staf atau kegiatan yang lebih efisien dan juga efektivitas. Kemudian adanya komponen ketiga yaitu money. Berjalannya sebuah perusahaan tentunya dilengkapi dengan bahan, peralatan, staf atau karyawan, servis, dan lain-lain. Untuk itu, uang tentunya dibutuhkan agar hal-hal tersebut dapat berjalan dengan baik. Selain itu, industri juga bergerak dalam mengatur keuangan masyarakat dengan mendirikan sebuah bank. Dan berjalannya perindustrian bank ini tentunya tidak luput dari teknik industri. Baik bagian analisis datanya, administrasinya, bahkan pengelolaan sistem beroperasinya bank tersebut setiap harinya. Selanjutnya yaitu adanya komponen keempat yaitu metode. Perindustrian bisa saja berjalan dengan normal, namun tidak akan efisien, efektivitas, dan optimal tanpa adanya sentuhan metode. Baik itu untuk penyediaan bahan atau peralatan, administrasi atau antrian, dan juga pengemasan dan juga pemasaran atau keuangan. Dalam dunia industri dibutuhkan metode agar proses produksi atau teroperasinya perusahaan tersebut lancar dan juga cepat dan juga sesuai dengan harapan yang diinginkan. Yang terakhir adalah komponen kelima, yaitu market atau pemasaran. Di dalam industri, kepuasan pelanggan atau konsumen adalah hal yang utama. Untuk itu, strategi pemasaran yang baik sangat penting dilakukan. Nah, apa saja strategi itu? Yang pertama, ketahui target pasar Anda sebelum mulai menerapkan strategi pemasaran produk Anda.
Yang kedua, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media dan juga website untuk mempromosikan produk Anda. Yang ketiga, menawarkan produk secara gratis. Hal ini adalah salah satu contoh strategi pemasaran yang efektif. 4. Memilih tempat strategis adalah salah satu cara memasarkan produk yang tepat. 5. Memberikan insentif untuk rekomendasi produk Anda. 6. Menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. 7. Menerapkan mobile marketing dan juga email marketing. Dan untuk singkatnya, jurusan teknik industri mempersiapkan sarjana yang siap mengemban amanah untuk mampu mengelola sumber daya perusahaan baik di bagian produksi, inventory, pemasaran, riset operasi yang dapat memecahkan masalah perusahaan, development, sumber daya manusia, perencanaan, pengolahan limbah, dan juga information teknologi ataupun CSR. It goes round 2 by 2, everybody on the floor, let me show you how we do. Let's go dip it low when you bring it up slow. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. J'entends